Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Nafila Maulida Fitria dengan NIM 14 dan teman saya Alfanda Kotifatun Nikmah dengan NIM 21 akan memberikan materi dalam presentasi hari ini dengan judul Hakikat Ibadah. Pengertian ibadah. Pengertian ibadah menurut bahasa. Secara bahasa, kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari huruf pokok ain, ba, dan dal. 3 huruf ini di antara kandungan maknanya adalah ketundukan dan kerendahan. Budak disebut dalam bahasa Arab sebagai abdun, karena dia adalah orang yang dimiliki dan ditundukkan oleh orang lain, dan dia lebih rendah kedudukannya dari tuannya. Maka ibadah disebut sebagai ibadah karena mengandung makna ketundukan kepada zat yang diibadahi dan kerendahan diri di hadapannya. Pengertian ibadah menurut istilah syar'i. Pertama, pengertian ibadah ditinjau dari hakikat perbuatan ibadah. Pengertian tersebut adalah pengertian ibadah dengan makna at-ta'abbud. Dengan pengertian ini, maka hakikat ibadah adalah perbuatan yang didorong oleh rasa cinta kepada Allah yang mencapai puncaknya, sehingga muncul harapan atas kebaikan darinya. Sebagaimana ibadah juga didorong oleh puncak pengagungan terhadap Allah yang menjadikannya merendahkan diri kepadanya dan merasa takut dari hukumannya. Kedua, pengertian ibadah ditinjau dari macam perbuatan ibadah. Pengertian tersebut adalah pengertian ibadah dalam makna al-muta'abbad bihi. Dari pengertian ini, maka segala macam bentuk amalan dan perkataan seperti sholat, puasa, zakat, rasa cinta, rasa takut, zikir, dan lain sebagainya disebut sebagai ibadah. Dan macam perbuatan ibadah ini sudah diterangkan oleh Allah secara sempurna melalui syariat yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasar perintah ibadah. Dasar perintah ibadah terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ibadah mahdo dan ghairu mahdo. Ibadah mahdo adalah ibadah yang murni ibadah. Ditunjukkan oleh 3 ciri berikut. Pertama, ibadah mahdo adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat. Artinya, perkataan atau ucapan tersebut tidak bernilai kecuali ibadah. Dengan kata lain, tidak bisa bernilai netral. Ibadah mahdo juga ditunjukkan dengan dalil-dalil yang menunjukkan terlarangnya ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, karena hal itu termasuk kemusyrikan. Kedua, ibadah mahdo juga ditunjukkan dengan maksud pokok orang mengerjakannya, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Ketiga, ibadah mahdo hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu. Tidak ada jalan yang lainnya, termasuk melalui akal atau budaya. Contoh sederhana ibadah mahdo adalah sholat. Sholat adalah ibadah mahdo karena memang ada perintah dalil khusus dari syariat. Ibadah ghairu mahdo. Ibadah yang tidak murni ibadah memiliki pengertian yang
kebalikan dari 3 ciri di atas. Sehingga ibadah ghairu mahdoh dicirikan dengan: pertama, ibadah perkataan atau perbuatan tersebut pada asalnya bukanlah ibadah, akan tetapi berubah status menjadi ibadah karena melihat dan menimbang niat pelakunya. Kedua, maksud pokok perbuatan tersebut adalah memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi, bukan untuk meraih pahala di akhirat. Ketiga, amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Contoh sederhana dari ibadah ghairu mahdoh adalah aktivitas makan. Makan pada asalnya bukanlah ibadah khusus. Orang bebas mau makan kapan saja, baik ketika lapar ataupun tidak lapar, dan dengan menu apa saja, kecuali yang Allah Ta'ala haramkan. Selanjutnya ada fungsi ibadah. Ada 3 aspek fungsi ibadah dalam Islam. Yang pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah dan hudlu. Orang yang beriman dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilakunya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap itu, seseorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah, bertobat, serta menyandarkan segala kebutuhannya pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ikrar seorang muslim seperti tertera dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Atas landasan itulah manusia akan terbebas dari penghambaan terhadap manusia, harta benda, dan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini, setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran ketika berbicara tentang fungsi ibadah menyebutkan juga dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, melatih diri untuk berdisiplin adalah suatu kenyataan bahwa segala bentuk ibadah menuntut kita untuk berdisiplin. Kenyataan itu dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan sholat, mulai dari wudhu, ketentuan waktunya, berdiri, ruku, sujud, dan aturan-aturan lainnya, mengajarkan kita untuk berdisiplin. Apabila kita menganiaya sesama muslim, menyakiti manusia baik dengan perkataan maupun perbuatan, tidak mau membantu kesulitan sesama manusia, menumpuk harta dan tidak menyalurkannya kepada yang berhak, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ibadahnya tidak bermanfaat dan tidak bisa menyelamatkannya dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hikmah ibadah. Yang pertama adalah tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepada Allah, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Ia telah mengetahui segala sifat-sifat yang dimiliki Allah adalah lebih besar dari segala yang ada, sehingga tidak ada wujud lain yang dapat mengunggulinya. Yang kedua, memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahannya, muncullah dorongan untuk beribadah kepadanya. Sedangkan ketakwaan yang dilandasi rasa takut timbul karena manusia menjalankan ibadah dianggap sebagai suatu kewajiban bukan sebagai kebutuhan. Ketika manusia menjalankan ibadah sebagai suatu kewajiban, ada kalanya muncul ketidakikhlasan, terpaksa, dan ketakutan akan balasan dari pelanggaran karena tidak menjalankan kewajiban. Yang ketiga, terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat, sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Tetapi keadaan ini hanya bisa dikuasai jika ibadah yang dilakukan
berkualitas. Ibadah ibarat sebuah baju yang harus selalu dipakai dimanapun manusia berada. Kemudian yang keempat ada berjiwa sosial. Artinya, ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan sekitarnya, karena dia mendapat pengalaman langsung dari ibadah yang dikerjakannya. Sebagaimana ketika melakukan ibadah puasa, ia merasakan rasanya lapar yang biasa dirasakan oleh orang-orang yang kekurangan, sehingga mendorong hamba tersebut lebih memperhatikan orang lain. Kemudian yang kelima, tidak kikir. Harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan miliknya tetapi milik Allah, yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, tetapi karena kecintaan manusia yang begitu besar terhadap keduniawian menjadikan dia lupa dan kikir akan hartanya. Berbeda dengan hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menafkahi hartanya di jalan Allah. Ia menyadari bahwa miliknya adalah bukan haknya, tetapi ia hanya memanfaatkan untuk keperluannya semata-mata sebagai bekal di akhirat, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan harta untuk keperluan umat. Makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Ibadah memiliki dimensi keakhiratan sekaligus keduniawian. Ibadah dalam ajaran Islam tidak hanya dimaksudkan dalam kerangka hubungan dengan Allah semata, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang tinggi bagi para pemeluknya. Semua bentuk ibadah memiliki makna sosialnya masing-masing sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah sholat. Kandungan sosial dari ibadah sholat adalah bahwa sholat mengajarkan makna persaudaraan dan persatuan manusia yang begitu tinggi. Ketika melaksanakan sholat di masjid 5 kali dalam sehari, maka sesungguhnya ibadah tersebut tengah menghimpun penduduknya 5 kali sehari. Dalam aktivitas tersebut, mereka saling mengenal, saling berkomunikasi, dan saling menyatukan hati. Mereka sholat di belakang seorang imam, mengadu kepada Tuhan yang satu, membaca kitab yang sama, serta menghadap kiblat yang sama. Mereka juga melakukan amalan yang sama, yakni sujud, ruku, dan sebagainya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian yang kedua ada ibadah puasa. Puasa mampu menumbuhkan kepekaan sosial bagi pelakunya. Dengan berpuasa, si kaya merasakan betapa tidak enaknya merasakan lapar. Puasa mengajarkan kepadanya untuk bisa mengenali serta merasakan penderitaan orang yang sehari-hari senantiasa berada dalam kekurangan dan berbalut kemiskinan. Kemudian puasa diakhiri dengan membayar zakat fitrah yang memaksa seseorang untuk berderma, sekalipun mungkin hatinya belum sadar diri, akan menjadi latihan dan pembinaan tersendiri bagi orang yang bersangkutan untuk menjadi orang yang dermawan dan peduli terhadap orang-orang yang lemah. Ketiga, ibadah zakat. Ibadah zakat memiliki fungsi dan hikmah ganda. Secara individu, zakat mengandung hikmah untuk membersihkan dan menyucikan diri serta harta bendanya. Dengan begitu, zakat melatih manusia menghilangkan sifat kikir, rakus, tamak yang melekat pada dirinya. Zakat menjadi tanda kedermawanan, solidaritas, dan kasih sayang seorang muslim terhadap saudara-saudaranya agar bisa ikut merasakan rezeki sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ibadah haji. Dalam ibadah haji terkandung pengalaman nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Ibadah haji dimulai dengan niat sambil menanggalkan pakaian biasa dan kemudian mengenakan pakaian ihram. Dengan mengenakan pakaian ihram pada saat haji, manusia diajarkan untuk menanggalkan perbedaan status sosial yang mereka sandang
dan bersatu dalam persamaan dan persaudaraan. Pada saat melaksanakan ihram, seseorang dilarang menyakiti binatang, dilarang membunuh, menumpahkan darah, serta dilarang mencabut pepohonan. Maknanya, manusia harus menerapkan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ke dalam kehidupan sosial. Kesimpulan, secara bahasa, kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari huruf pokok ain, ba, dan dal. 3 huruf ini di antara kandungan maknanya adalah ketundukan dan kerendahan. Maka ibadah disebut sebagai ibadah karena mengandung makna ketundukan kepada zat yang diibadahi dan kerendahan diri di hadapannya. Hakikat ibadah adalah perbuatan yang didorong oleh rasa cinta kepada Allah yang mencapai puncaknya, sehingga muncul harapan atas kebaikan darinya. Segala macam bentuk amalan dan perkataan seperti sholat, puasa, zakat, rasa cinta, rasa takut, zikir, dan lain sebagainya disebut sebagai ibadah. Jenis ibadah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdho dan ghairu mahdho. Fungsi ibadah salah satunya adalah mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya yang dapat dilakukan melalui muqarabah dan hudlu. Dengan beribadah, kita mendapatkan hikmah berupa kita tidak syirik, tidak kikir, memiliki ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, dan berjiwa sosial.